Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SD Negeri Mati Ibu Tuti Endah Setiawaningsih SPD EPD, yang kami hormati Komite Pembelajaran Bu Retna, serta Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Mati yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah mari kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam rangka pelaksanaan IHT program Sekolah Penggerak Angkatan 3 SD Negeri Mati Kecamatan Ketumpring tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat memberikan mana yang hak dan mana yang batil melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu, untuk acara pembukaan ini akan dibuka secara langsung oleh Ibu Kepala Sekolah dan nanti akan dilanjutkan pengarahan sekaligus prosedur dari IHT oleh Ibu Titi. Untuk mengawali acara pembukaan IHT program Sekolah Penggerak SD Mati tahun 2023, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Lillahi bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah Al-Fatihah. Kami aturkan terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pengarahan, juga nanti kami mohon untuk Ibu membuka acara IHT pada siang hari ini. Kepada Ibu Endah Setiawaningsih, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan IHT di ruangan kelas 6 dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada atas perjuangan beliau kita bisa sampai pada masa saat ini, masa sekarang ini, masa yang penuh dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga kita sebagai pendidik diwajibkan dan diharuskan untuk selalu mengembangkan profesionalisme kita sebagai pendidik, agar apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan anak didik kita bisa tersampaikan, sehingga tujuan kita bersama juga bisa tercapai dengan baik. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada hari ini izinkan saya membuka IHT ini, kegiatan kita hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kegiatan IHT ini adalah awal dari apa yang telah kita peroleh pada PKP kemarin. Kita bertiga kemarin berempat bersama pengawas Bapak DRS Muhammad Sani yang pada hari ini sedang berduka sehingga tidak bisa menghadiri. Insya Allah pada hari berikutnya beliau akan bisa hadir bersama kita untuk belajar bersama. Di dalam PKP kemarin banyak hal yang kita peroleh, dan ini akan menjadi kewajiban kita bertiga di sini untuk berbagi bersama Bapak Ibu sekalian, agar
Sekolah Penggerak Angkatan 3. Di sini sebuah kebanggaan ya Bapak Ibu, sehingga apa yang nanti kita laksanakan di HT ini, saya berharap kita benar-benar belajar, benar-benar mencari ilmu apa sih yang ada di kurikulum Merdeka, sehingga kita nanti pada tahun ajaran baru ini kita sudah bisa melaksanakan dengan lancar dan baik tanpa ada kendala apapun. Ya, kendala pasti ada, tapi kita satu ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, ketika ada ketidaktahuan, mari kita bersama-sama untuk mencari solusi tentang hambatan-hambatan tersebut. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk refleksi yang kemarin PKP itu kita belajar itu banyak yang kemarin sudah ada di jadwal yang sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin, sudah di share di grup ya, sudah ya. Jadi untuk awal ini jadwalnya adalah refleksi saya sendiri ya. Ini Mbak Redi ya, materinya untuk refleksi saya. Ini lanjut ke refleksi langsung atau gimana Pak? Bukan. Bapak Ibu, untuk tugas-tugas yang harus Bapak lakukan itu kalau menurut saya dibilang berat, ya tidak. Karena apa? Karena tugas yang akan Bapak Ibu emban itu adalah sudah makanan setiap hari. Cuma memang nama-namanya saja yang berbeda. Seperti contohnya capaian pembelajaran yang pada K13 itu adalah kompetensi dasar. Terus selanjutnya setelah kita memahami capaian pembelajaran, kita bisa mencari atau merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ini nanti kita sudah rumuskan, kita selanjutnya membuat ATP, alur ini bisa, kalau di K13 itu RTP Bapak Ibu. Jadi sekreatif mungkin jenengan nanti membuat ATP ini yang berpihak kepada siswa dalam arti sebelum merumuskan tujuan itu tadi, Bapak Ibu perlu juga sharing dengan anak-anak didik, maunya gimana ya pembelajaran hari ini itu enaknya gimana. Untuk capaian pembelajaran yang pertama misalnya bahasa Indonesia, itu nanti kita settingnya bagaimana, anak-anak maunya bagaimana. Jadi berpihak kepada murid, bukan keinginan guru. Muridnya itu begini. Jadi sekarang masanya bukan seperti itu, karena kurikulum Merdeka itu memberikan keleluasaan kepada siswa kita untuk mengembangkan bakat minatnya, dan kita guru sebagai fasilitator. Di dalam nanti tugas yang Bapak Ibu buat, saya juga mungkin Bapak Ibu menemukan kendala, hambatan, monggo nanti kita sharing ya. Selanjutnya kalau sudah ada ATP tadi kan RTP Bapak Ibu. Kalau ATP itu dalam tanda ATP itu RTP kalau tidak jelas. Setelah ATP ada yang namanya modul ajar. Modul ajar Pak Ren. Nah ini dari turunan dari ATP tadi. Di sini di modul ajar ini banyak sudah ada masuk asesmennya, terus nanti masuk P5-nya, Pak Ren, ada masuk P5-nya. P5 ini setahun dengan nanti ambil 2 tema. Tahun ambil 2 tema. Jadi tema semester 1 misalnya mengambil 1 tema, misalnya kebinekaan. Pada saat menentukan tema ini, jenengan nanti juga akan menentukan
yang akan kita buat. Terus yang Bapak Ibu lakukan, P5 ini tidak harus berupa produk. Tidak. Contoh seperti bahasa Indonesia. Murid kita bisa mempresentasikan tugas yang kita berikan itu pun sudah disebut P5. Jadi aktivitas yang membutuhkan keahlian anak itu. Kalau anak itu kan tidak semua pandai berbicara di depan. Nah ini kalau sudah anak ini bisa berbicara di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya, itu juga sudah bisa disebut P5 ya. Jadi boleh tarian, boleh nyanyian, boleh hasil karya, boleh makanan-makanan yang ada di sekitar kita ini. Kalau di wilayah kita ini misalnya kok singkongnya banyak, jadi pasti berpikir singkong ini akeh dia Pak, yo ben bermanfaat, lebih bermanfaat. Orang cuma kok digodok, dimakan, dicocoli sambal seperti itu ya. Di kurikulum Merdeka ini, contoh tadi singkong. Singkong ini contoh Bu Erna. Bu Erna ini punya inspirasi. Singkong iki enake tak gawe tape. Yang muda ini beda lagi. Ketimbangannya tape, tak gawe kerupuk. Lagi Bu Meti, Mbak wah wis Bu Meti sapa Bu Erna, Bu Erna wis gawe ngono. Aku tak gawe keripike wae ya. Terus saya Bu Sri misalnya, oh gawe gethuk lindre lah itu. Jadi dari satu bahan bisa bermacam-macam karena pemikiran kita, kreatif kita itu yang kita harapkan yang terjadi pada anak didik kita. Ya nanti yang selanjutnya juga akan dibahas di belakang bagaimana kita memperlakukan siswa kita, terus bagaimana kita yang belajar berdiferensiasi itu bagaimana itu nanti kita akan belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk materi selanjutnya. Jadi untuk pembukaan saya kira sudah cukup ya. Selanjutnya akan materi pertama yaitu refleksi kurikulum.